Bersamaan dengan suara gamelan itu, tiba-tiba Dila bangun, tapi matanya merem. Terus dia... Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di video kali ini kita balik lagi bakal membahas per air terjunan horormu, dimana cerita kali ini ditulis sama seseorang yang namanya Restu. Jadi Restu sama teman-temannya pergi ke salah satu coban atau air terjun yang ada di Malang. Nama cobannya adalah Coban Jahe, dan mereka berniat buat camping di sana. Dia pergi ke Coban Jahe itu bertujuh, tapi mereka pergi ke sana bukan tanpa hal-hal yang mistis. Penasaran sama ceritanya? Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Udah siap ya? Mode horor aktif. Rencana Restu camping sama teman-temannya udah disusun beberapa minggu sebelum hari keberangkatan. 7 orang yang mau berangkat ke coban itu adalah Restu, Aji, Bayu, Dila, Samsul, Randi, sama Ulfa. Restu, Aji, Bayu, Samsul, Ulfa rumahnya itu saling deket-deketan. Nah, kalau si Dila rumahnya di Malang dan Randi rumahnya di Mojokerto. Restu bertugas sebagai pengkoordinir acara di sini. Singkat cerita, tibalah hari keberangkatan. Yang harusnya berangkat siang jadi pada molor karena ya kalian tahulah kebiasaan ngaret. Aji, Ulfa, Bayu, Samsul, sama Randy kumpul di rumahnya Restu. Packing-packing dulu sambil ngecek keperluan yang harus mereka bawa. Mulai dari logistik, tenda, sama obat-obatan. Setelah packing selesai dan mastiin gak ada yang ketinggalan, Restu minta izin sama teman-temannya buat pergi ke musola di rumahnya. Dia mau berdoa di situ, mau minta perlindungan buat di jalan nanti. Restu ngerasa dia yang ngajak pergi, otomatis dia yang bertanggung jawab atas satu rombongan. Jangan sampai ada hal-hal yang gak diinginkan. Setelah segala macam urusan selesai, berangkatlah mereka ke halte bus. Dan gak berapa lama, datanglah bus mereka. Mereka naik bus jurusan Surabaya Malang. Dan untungnya bus saat itu sepi, jadi mereka semua dapat tempat duduk. Beberapa waktu perjalanan, sampailah mereka di Terminal Arjosari Malang. Mereka terus naik angkutan jurusan Tumpang. Selama perjalanan, Restu ngontak Dila lewat SMS. Ya maklumlah dulu WA belum marak kayak sekarang. Restu nyuruh dia buat siap-siap dan nunggu di depan gang rumahnya. Tapi udah sampai di depan gang rumahnya, si Dila ternyata nggak ada. Ya mau nggak mau mereka turun angkut dong buat jemput dia. Awalnya mereka niat buat langsung jalan tuh. Kalau Dila depan gang rumah, mereka kan tinggal langsung jalan. Tapi karena Dila nggak ada, mereka harus turun. Karena ada beberapa keperluan, Dila yang bawa. Restu sempet jengkel di situ, tapi ya udahlah. Setelah dijemput Dilanya, mereka lanjut perjalanan dengan naik angkutan lagi. Mereka turun di depan jalan masuk kampung. Dari jalan itu, mereka bakal nempuh perjalanan ke air terjun selama kurang lebih 7 km dengan jalan kaki. Waktu saat itu udah nunjukin jam 6 sore. Udah masuk waktu maghrib. Di sini, mulai ada sesuatu yang dirasain sama adiknya Restu, Aji. Pas pertama turun dari angkutan, pertama kali napakin kaki di jalan, si Aji langsung ngerasain sambutan. Apa itu? Dia bilangnya semacam kayak hembusan angin yang nusuk tulang. Dan anehnya, cuman dia yang ngerasain itu. Jadi pas dia napak nih, tek. Kejadian itu diceritain Aji pas mereka semua udah pulang. Jadi Aji ini emang punya kemampuan lah buat ngerasain atau ngelihat hal-hal yang gaib. Tapi dia tipe orang yang gak mau cerita, kecuali kalau dipaksa. Lanjut perjalanan, Restu sedikit cerita-cerita tentang jalan atau medan yang bakal mereka tempuh. Supaya mereka-mereka ini yang baru pertama kali gak kaget. Tapi ada satu hal yang gak dia sampein, yaitu tentang seperti apa air terjun itu di malam hari. Dulu Restu pernah camping di situ sama sahabatnya, berdua doang. Emang air terjun itu bukanlah tempat yang emang biasa dibuat camping. Bapaknya dulu juga pernah cerita kalau konon air terjun itu ada penunggunya.
namanya ular jengger yang bakal muncul setelah maghrib. Dari yang gue baca, jadi ular jengger ini dia punya jengger kayak ayam dan dia berkokok. Pas Restu camping dulu, dia sempat ngerasain juga akan kehadiran ular itu. Dia sempat dengar suara kayak kokok ayam dari arah air terjun. Setelah beberapa lama jalan dari jalan raya, mereka sempetin buat mampir ke masjid buat sholat maghrib sama isya. Sehabis isya, Restu ngejelasin ke teman-temannya kalau di air terjun itu ada sosok penunggu yang namanya itu ular jengger. Dan dia bilang ke yang lainnya buat gak usah khawatir, selama kita gak macem-macem, insya Allah gak kenapa-napa. Terus mereka pun ngelanjutin perjalanan. Mereka jalan sambil bercanda-bercanda, kecuali si Aji. Sejak turun dari angkot, kelihatan mukanya itu kayak yang lagi nyimpen sesuatu. Dia lebih banyak diem selama perjalanan. Kemudian, tiba-tiba hujan turun, deres banget. Mereka nggak ada persiapan apa-apa, karena mereka kira bulan itu masih bulan kemarau, jadi nggak bakal turun hujan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ya mau gimana lagi, berteduhlah mereka di sebuah gubuk yang kebetulan ada di pinggir jalan. Lumayan lama mereka berteduh. Hujan baru mulai reda sekitar jam 8 malam. Setelah itu baru mereka ngelanjutin perjalanan. Selama perjalanan, sikap Aji masih sama. Jarang ngomong dan lebih banyak gak nanggepin obrolan teman-teman yang lain. Ya kalian tau lah, kayak lagi mikirin sesuatu. Separuh perjalanan, sampailah mereka di trek yang banyak pohon bambu. Agak ngeri emang kalau ngelewatin rerimbunan pohon bambu itu. Udah gelap, cahaya cuma dari satu senter dan lagi ditambah becek sama lembab habis hujan. Singkat cerita, setelah mereka lama berjalan, mereka kecapean dan diajaklah sama Restu buat istirahat. Mereka udah sampai di sebuah persimpangan jalan, di mana itu adalah titik terakhir mereka bakal ketemu sama rumah-rumah penduduk setempat. Mereka istirahat sambil minum dan makan cemilan. Lagi-lagi Restu ngingetin, setelah ini jalannya adalah naik turun hutan. Fokus sama jalannya ya. Semuanya ngeiyain. Tapi nggak berapa lama kemudian datang seorang laki-laki paruh baya. Orang itu nanya, "Arep nandi tole?" "Anu pak mau camping di air terjun." "Kok malam betul?" "Iya pak, tadi sempat molor." "Hehe, berapa orang le?" "7 pak." "Rumah kamu di mana?" "Pasuruan pak." "Loh kok aduh, bengi-bengi pisan." "Nggih pak." Restu mulai agak kayak diinterogasi di sini. Sampai akhirnya orang itu ngomong lagi dengan sedikit penekanan. "Saya tanya mas, sampean ini bertujuh, kok berani ya pergi ke Coban?" "Nggak pernah mas, ada yang pergi malam-malam camping di Coban. Rata-rata rombongan itu datangnya pagi." "Nggih pak, nggak apa-apa, bismillah." Yang lain nggak berani ngejawab dan cuma nyimak obrolan. Setelah itu, orang tersebut manggil Aji. Restu kaget, kok bisa pas banget yang dipanggil itu si Aji. Yang kalian tahu kalau dia selama perjalanan itu lebih banyak diem. Aji terus ngedeket dan orang itu ngasih pesan sama dia. "Mas, sampean sing hati-hati yo. Yang lainnya nggak apa-apa, cuman kamu yang bahaya. Hati-hati ayo." Di situ Aji cuma senyum kecil dan ngeiyain pesan tersebut. Selesai ngasih nasihat-nasihat itu, si bapak pamit. Tapi baru beberapa detik bapak itu pamitan, pas dilihat lagi, kok bapak itu udah nggak ada. Aneh. Itu orang beneran apa bukan? Karena Restu sebagai leader dalam rombongan itu, dia minta pendapat ke yang lainnya. Perjalanan mau dilanjutin apa enggak? Dan mereka semua pada beda pendapat. Bayu nyaranin buat tetap lanjut. Samsul nggak jawab apa-apa. Randy bilang terserah. Dila sama Ulfa nyaranin buat nggak lanjut. Bingung si Restu. Tinggal si Aji yang belum ngasih pendapat. Ditanyalah dia, "Gimana? Lanjut nggak?" "Lanjut aja. Nggak apa-apa mas." Tapi Aji ini ngomong sambil nunduk, nggak mau ngeliat ke arah Restu. Ngeliat dia yang kayak gitu, Restu coba buat mempertegas lagi sambil dipegang pundaknya. "Yang bener, ini bukan mainan. Ingat kan pesan orang tadi? Jawab yang jelas." "Iya."
terus aja, gak ada masalah. Akhirnya diputusin kalau perjalanan akan dilanjutkan. Restu terus ngajak semuanya buat kumpul. Diajak berdoa supaya nggak terjadi apa-apa. Dalam doa, Restu coba buat kayak ngerasain sebenarnya ada apa sih. Semuanya udah pada selesai, cuman dia yang masih nunduk, masih doa terus. Bayu yang ada di samping nepok pundak dia dan coba buat ngasih masukan positif. Dia bilang gak usah khawatir, tapi Restu coba buat tetap konsentrasi dan akhirnya dia dapat gambaran. Samar-samar dia ngelihat muka Dila sama Bayu. Restu langsung kaget dan buka mata. Abis itu dia diam sebentar. Masih ada keraguan, tapi dia tetap mutusin buat ngelanjutin perjalanan. Formasi barisan, Bayu jalan di paling depan, Restu ngawasin dari belakang. Di perjalanan itu mereka nggak banyak ngomong. Mungkin masing-masing dari mereka itu bingung. Nggak lama berjalan, mereka ngelewatin jalur yang banyak rumput ilalang tinggi. Lebih tinggi dari mereka. Restu makin lama perasaannya makin nggak enak. Yang masih ganggu pikirannya dia adalah wejangan dari orang tadi. Sampai akhirnya dia minta buat istirahat, dan setelah itu dia nyamperin Aji. Terus dibawalah Aji menjauh dari yang lain. Ada sesuatu yang gak beres. Seperti yang udah disinggung sebelumnya, Aji itu gak bakal nyeritain atau ngejelasin hal-hal gaib kalau gak didesak. Mungkin dia takut kalau yang lainnya bakal khawatir kalau sampai diceritain. Setelah agak jauh dari yang lainnya, Restu nanya lagi ke dia. Yang bener, ada apa? Tapi Aji masih nggak mau cerita. Terus didesak lagi sama Restu. Cerita, ada apa dari tadi? Sampai-sampai ada orang yang ngasih pesan kayak gitu. Ini demi keselamatan rombongan. Cerita. Akhirnya, Aji cerita juga. Kalau sejak awal berangkat, dia udah ngerasa nggak enak. Pas masih kumpul di rumah Restu, Aji udah ngerasa nggak enak karena jumlah mereka itu ganjil. Bertujuh. Dia khawatir kalau ganjil bakal digenepin sama satu sosok lain. Terus pas pertama kali nginjekin kaki turun dari angkot, yang dia ngerasain ada angin berhembus sampai nusuk tulang, ternyata dia ngedenger ada suara di telinganya. Suara itu bilang, "Mau apa kamu kesini? Pulang, daripada aku injak teman-temanmu." Yang jelas, itu bukan suara manusia. Terus pas ketemu sama orang tua tadi, Aji tahu kalau dia yang bakal dipanggil dan dikasih wejangan. Ngedengar penjelasan itu, Restu ngerti. Ternyata itu yang bikin Aji nggak banyak ngomong selama di perjalanan. Kemudian mereka berdua balik ke teman-teman yang lain. Di situ Randy cerita, "Bro, barusan di jalan ilalang ada yang kayak ngikutin kita. Tapi pas aku lihat ke belakang, gak ada orang lain." Samsul juga bilang hal yang sama. Kalau ada yang ngikutin di belakang. Aji terus bilang, "Iya mas, lebih tepatnya berjalan mengiringi. Gak cuma satu, tapi ada beberapa." Ngedenger Aji ngomong kayak gitu, semuanya langsung diem sambil ngeliatin dia. Restu tahu kalau mereka ini pasti pengen nanya. Dengan kondisi kayak gitu, lanjut apa enggak? Teman-teman yang lain tahu dan percaya sama apa yang dibilang Aji karena udah tahu kemampuan yang dia punya. Di situ Restu yakin kalau yang jadi incaran adalah Aji. Terus dia nanya, "Udah dipagari badanmu?" "Belum mas, kebiasaan kamu itu. Jangan sok ngerti, sok punya kelebihan. Udah ngerti kayak gitu, mbok ya dipagari. Tadi pas sholat di masjid, kenapa nggak dipagari?" Dimarahin sama Restu, Aji cuma nunduk aja. Restu terus bilang lagi, "Ya udah wudu sana, dipagari dulu." Dipagari ini maksudnya adalah dibacain doa-doa supaya ada tamengnya. Jadi nggak gampang digoda atau diganggu sama makhluk-makhluk halus. Kebetulan tempat mereka berhenti itu deket sama sungai. Jadi Aji bisa langsung wudu. Sehabis wudu, Aji duduk bersila dan merem. Kayak orang lagi meditasi lah. Restu langsung ngasih isyarat ke teman-teman lainnya buat diem. Jangan ada yang ganggu. Beberapa menit ditunggu, belum selesai juga. 5 menit kemudian, belum juga. Akhirnya Restu manggil dia, tapi Aji nggak ngejawab dan tetap ada di posisinya. Nggak ada respon, Restu coba buat nyenterin mukanya. Ditanya lagi, "Udah selesai belum?" Tapi dia masih nggak ngejawab. Restu mulai panik karena dia ngelihat Aji mukanya udah keringetan.
15 menit udah berlalu, tapi Aji belum ngerespon juga. Restu terus manggil dia sambil goyang-goyangin badannya. Badannya nggak bergeming kayak patung. Dahinya udah mulai berkerut kayak yang lagi konsentrasi tingkat tinggi. Yang lainnya ikutan panik, takutnya si Aji ini kerasukan atau nggak sadarin diri gara-gara makhluk halus. Di tengah-tengah kepanikan, akhirnya Aji buka mata. Dia terus ngusap mukanya, terus berdiri dan narik nafas panjang. Restu langsung nanya, "Ada apa? Kok sampai kayak gitu? Kamu gak apa-apa kan?" "Gak apa-apa, Mas." Setelah itu, Aji minta sama yang lain buat dengerin apa yang dia mau jelasin. Dia bilang, "Setelah ini, jangan sampai jalan berjauhan. Selalu fokus. Jangan mikirin hal yang lain. Nanti di jalan area makam lama dan persimpangan sungai, jangan noleh ke samping atau ke belakang." Semuanya ngangguk tanda ngerti. Emang, mereka bakal lewatin satu area makam. Dan disitulah titik yang paling rawan. Sebelum ngelanjutin perjalanan, diaturlah dulu formasi. Bayu di paling depan. Di belakangnya ada Restu sama Ulfa. Di belakangnya lagi ada Aji sama Dila. Dan yang paling belakang adalah Randy sama Samsul. Formasi ini bukan gak ada maksud. Dalam rombongan itu, Restu, Randy, sama Aji adalah yang pernah belajar ilmu kebatinan. Dan setidaknya mampulah buat ngatasin gangguan-gangguan yang di luar batas. Sedangkan yang lainnya gak punya kemampuan kayak gitu. Seandainya terjadi sesuatu sama Ulfa, Dila, atau Samsul, katakanlah kerasukan, Restu, Aji, sama Randy bisa langsung megangin. Kalau Bayu yang kena, Restu harus sigap, karena dia yang jalan tepat di belakangnya. Dan jalur yang mereka tempuh itu, sebelah kirinya adalah sungai yang lumayan deras. Takutnya salah satu dari mereka kerasukan dan lompat ke sungai. Lanjut perjalanan, mereka pun udah ngedeketin area makam. Restu langsung ngingetin buat fokus dan jangan noleh kemana-mana. Pas mereka ngelewatin area makam, suasana bener-bener mencekam. Gak ada suara jangkrik atau kodok atau apalah, dan kabut mulai turun. Mereka semua jalan dengan nunduk, gak ngomong satu patah kata pun. Untungnya mereka bisa ngelewatin makam itu tanpa kendala. Tapi karena ngerasa udah ngelewatin titik rawan, mereka lupa sama pesannya Aji. Mereka jalan sambil bercanda-bercanda sampai tiba di persimpangan sungai yang tadi dibilang sama Aji. Sebelum ngelewatin persimpangan sungai itu, Bayu kelihatan aneh. Tiba-tiba dia diem. Yang lainnya pada bercanda, tapi dia cuma diem. Restu mulai curiga. Bayu juga jalannya lebih cepet, sampai-sampai Restu ketinggalan beberapa langkah. Sampai si Bayu ngeliat cabang jalan yang dimaksud. Dan dia nanya, "Ngiri opo lurus?" Restu bilang, "Ngiri." Anehnya, Bayu nanya sampai 3 kali. Dan selalu dijawab sama Restu, "Ngiri." Tapi gak ada tanda-tanda kalau Bayu itu bakal belok ke kiri. Dan bener aja, dia gak ngambil jalur yang kiri. Restu sontak lari nyamperin dia. Terus ditariklah pundaknya. Restu bilang, "Ngiri, kamu gak denger?" "Waduh iya, kayaknya aku gak fokus." Padahal jelas-jelas dia nanya sampai 3 kali. Dan setelah dijawab, dia selalu bilang oke. Tapi kok dia gak belok? Kalau aja telat ditarik, Bayu mungkin udah keprosok masuk ke sungai. Setelah Bayu udah fokus lagi, mereka ngelanjutin perjalanan. Pas ngelewatin tanjakan dan mau masuk ke area hutan mahoni yang artinya udah deket sama lokasi air terjun, tiba-tiba kayak ada pohon tumbang. Semuanya sontak berhenti. Tapi anehnya nggak ada tanda-tanda pohon yang mau jatuh. Nggak sampai di situ, sambutan buat mereka. Setelah lanjut jalan beberapa meter, Restu nyium bau bunga Kamboja yang nyengat banget. Dia diem, terus nanya ke Ulfa, "Kamu nyium nggak?" Ulfa malah jawab, "Nyium apa?" Artinya Ulfa nggak nyium bau itu. Pas ditanya ke Aji, Aji cuma ngangguk. Dan pas ditanya ke Randy, Randy bilang, "Iya nih, bau bunga Kamboja." Anehnya lagi, di sekitar situ nggak ada tanaman Kamboja. Lanjut jalan lagi, tiba-tiba, "Iku, putih-putih opo iku?" Ulfa tiba-tiba ketakutan dan ngumpet di balik badannya Restu. Restu bilang, "Mana sih?
nggak ada apa-apa. Mereka terus jalan sambil Ulfa tetap ngumpet di belakang badannya Restu. Dan pas ngelewatin ada sebuah batu gede, Ulfa makin ketakutan sambil nunjuk. Iku loh. Dia ngasih tahu kalau ada sosok putih di batu itu. Tapi Restu nggak lihat. Singkat cerita, pada akhirnya sampailah mereka di lokasi buat berkemah. Dan Restu mulai bangun tenda. Setelah tenda jadi, Restu minta Dila buat ngeluarin alas. Jadi tendanya itu tenda jadul. Tenda tahun 80-an, zaman bapaknya Restu dulu. Waktu itu udah jam 11 malam. Dan tiba-tiba tanda-tanda mau hujan lagi nih. Dan bener aja, gak lama kemudian gerimis. Bingung mereka. Akhirnya setelah diskusi mereka mutusin buat bongkar tenda dan berteduh di pos tiket masuk dengan kondisi yang seadanya. Semakin lama hujan bukannya semakin reda, malah semakin deras. Mereka kedinginan dan kelaparan. Setelah beberapa lama nunggu, akhirnya hujan reda juga. Dan mereka mutusin buat nggak bangun tenda lagi. Mereka milih buat bermalam di pos itu. Restu terus ngajak Randi buat ngambil air di bawah, di area air terjun. Tapi langsung dilarang sama Aji karena berbahaya kalau jam segitu. Restu langsung ingat, dia nggak mau ambil resiko ketemu sama ular jengger, yang konon besarnya itu sebesar pohon kelapa. Randi setuju sama Aji dan mereka nggak jadi ngambil air buat masak. Mereka masak pakai persediaan air minum. Setelah makan-makan, mereka mulai cerita-cerita nih tentang apa aja yang terjadi selama perjalanan tadi. Dimulai dari Bayu. Dia cerita sebenarnya pas di cabang jalan tadi, dia sempat nggak fokus karena dia ngeliat ada sosok perempuan duduk di tepi ujung jalan, ngelambai dan manggil-manggil namanya. Alhasil dia kayak kehipnotis dan ngikutin panggilan itu. Pas Restu nepok pundaknya dia, sosok perempuan itu langsung hilang. Ngedenger cerita Bayu, Aji bilang kalau dia juga ngeliat sosok itu lagi ngelambain tangan ke arah Bayu. Aji mau lari nyamperin Bayu, tapi karena Restu udah duluan, ya nggak jadi. Randi sama, dia juga ngeliat. Tapi Dila, Samsul, sama Ulfa nggak ngeliat apa-apa. Restu, meski udah disinggung sebelumnya kalau dia itu belajar ilmu kebatinan, dia cuma bisa magarin diri dari makhluk-makhluk halus, tapi nggak bisa mudah ngeliat mereka. Nggak kayak Aji sama Randi. Setelah itu Samsul cerita, karena dari awal dia selalu jalan di belakang, jadinya dia bisa ngelihat gerak-gerik teman-teman yang lain di depan. Sejak ngelewatin jalan ilalang yang lebih tinggi dari badan, disitulah dia ngerasa seakan diawasi dan diikuti. Bahkan sempet sekilas ngelihat bayangan hitam jalan di samping Bayu. Dan saat di makam, dia ngerasain tekanan energi yang bikin dia sesak nafas. Ulfa cerita tentang sosok wanita, pakai pakaian putih, rambut panjang sewaktu ngelewatin batu besar, yang Restu nggak lihat. Tapi Randi sama Aji ngeliat sosok itu. Dan kemungkinan bau bunga Kamboja berasal dari sosok itu. Restu, Dila, Samsul, sama Bayu nggak lihat sosok ini. Lagi cerita-cerita kayak gitu, tiba-tiba suasana jadi mencekam pas kedengeran suara kayak langkah kaki dari luar pos. Dan pas dilihat ternyata nggak ada apa-apa. Samsul yang emang dari awal udah ketakutan, milih mojok dan gak berani mandang keluar pintu. Aji sama Randi duduk di pinggir pintu, yang lainnya di tengah-tengah. Selama mereka cerita, cuma Dila yang gak cerita apa-apa. Semuanya pada bingung sama kejadian barusan, suara langkah kaki. Aji bilang kalau ada sosok anak kecil atau tuyul yang lagi keliaran ngawasin mereka. Karena pos gak jauh dari tempat mainnya si tuyul. Ya udahlah kan tuh, mereka lanjut cerita-cerita. Randi terus cerita kalau pas di area makam, dia dengar suara kayak gini. Kayak suara nafas yang berat. Pada akhirnya Restu minta Aji buat ngejelasin apa yang sebenarnya dia lihat sewaktu magerin diri. Yang sampai dipanggil-panggil kok cuman diem aja kayak patung. Aji mulai cerita, sebenarnya sesaat setelah dia selesai magerin diri, ada sosok kakek tua, pakai jubah dan pakai sorban, nepuk pundaknya Aji. Aji terus berdiri dan mulai ngomong sama kakek itu.
Kakek itu bilang kalau sebenarnya rombongan itu nggak disukai kedatangannya. Dan udah ditunggu di area makam dengan banyak pasukan demit. Yang paling nggak disukai adalah Aji sama Restu. Karena mereka nggak bisa nyentuh Restu yang dari awal udah magerin diri, mereka ngincer Aji. Tapi untungnya, sebelum masuk ke area itu, Restu udah ngikutin Aji buat magerin diri. Dengan begitu, si kakek tua bersorban putih bisa berkomunikasi dan ngasih dia nasihat. Sebenarnya pesan yang Aji sampein tadi itu yang harus fokus, nggak boleh jauh-jauh, nggak boleh nengok sana sini, itu adalah pesan dari si kakek. Tapi ada yang aneh. Jelas-jelas Aji kan duduk bersila. Terus kenapa di ceritanya ini dia bilang dia berdiri terus ngomong sama kakek-kakek itu? Aji ngelanjutin ceritanya. Pas di area makam ada dua sosok siluman, cowok dan cewek. Badannya setengah manusia, setengah ular. Mungkin sosok ini interaksi yang mereka rasain sewaktu ngelewatin. Hampir aja waktu itu Samsul nginjek ekornya. Kalau sampai keinjek, nggak tahu apa yang bakal terjadi sama dia. Waktu itu emang Samsul jalan agak ke samping. Kedua sosok siluman itu cuman ngawasin, seakan nggak mau ngedeket. Setelah ngelewatin titik rawan itu, inget yang dimana si Bayu hampir keprosok masuk sungai gara-gara ngikutin panggilan sosok wanita yang ada di cabang jalan. Sosok ini beda sama sosok yang ada di Batu Besar. Kalau yang di Batu Besar, dia nggak ganggu. Si kakek emang ngingetin Aji tentang sosok Kunti yang ada di cabang jalan itu. Restu udah ngerasa nggak khawatir setelah ngedenger ceritanya Aji. Dia kira semua titik kritis udah lewat. Tapi ternyata perkiraannya salah. Karena Aji bilang lagi kalau mereka semua harus hati-hati sampai maksimal jam 2 dini hari. Dan jangan sampai semuanya tidur. Minimal harus ada 1 atau 2 orang yang jaga. Mendadak mereka semua ngeliatin mukanya Aji serius banget. Randi nanya, ada apa lagi mas? Ulfa udah mau nangis di situ. Dia ini adalah tipikal yang rada penakut dan gampang khawatir. Aji ngejelasin kalau ada 1 dari mereka yang mau diambil. Jadi buat jaga-jaga, jangan sampai semuanya tidur. Terus dibagilah shift tidur. Restu sama Randi bakal tidur duluan. Sedangkan Aji, Bayu sama Samsul tidur belakangan. Tidurlah Restu. Dan beberapa lama kemudian, dia bangun lagi. Ternyata semuanya masih bangun, kecuali Dila sama Ulfa. Pas Restu bangun, Aji sama Randi natap dia. Terus Randi nanya, bro, denger nggak? Suaranya ular jengger bukan bro? Bukan itu maksudku. Coba dengerin suara yang lain. Terus Restu coba buat fokus sama suara itu sambil ngucek-ngucek mata biar dia sadar. Setelah didengar, dia bilang, gending gamelan Jawa bro. Yo, bersamaan dengan suara gamelan itu, tiba-tiba Dila bangun, tapi matanya merem. Terus dia nari. Setahu Restu, Dila itu gak punya pengalaman apapun soal tari, dance, atau tari tradisional. Tapi di sini dia nari luwes banget. Ada sekitar 5 menit dia kayak gitu. Si Aji langsung ngusap mukanya Dila, dan dia langsung rubuh tidur lagi. Restu nanya ke Aji, kenapa Dila? Udah 2 kali mas Dila kayak gini. 2 kali? Yang pertama kapan? Ya pas sampean tidur lah. Gawat bro, kalau sampai kita tidur semua, bisa hilang itu Dila. Bener kata Randi. Untung tadi udah diingetin sama Aji. Restu terus nyuruh Samsul sama Bayu buat tidur. Tapi mereka nggak mau. Katanya sih nggak bisa tidur. Atau mungkin mereka takut ngalamin apa yang Dila alami. Aji ngelanjutin cerita. Sebenarnya, selain karena ada ular jengger di air terjun, di seberangnya ada sosok penari. Penari itu ngelambain tangan sambil senyum ke arah Aji. Itulah alasan kenapa Aji gak bolehin Restu turun ke air terjun. Aji sadar kalau penari itu menginginkan salah satu dari mereka. Penari itu senyum seakan ngeledek. Restu terus ngeliat jam. Masih jam 12:30 malam. Karena pengen suasana lain, Restu ngajak Randi buat keluar pos, buat jaga di luar. Randi setuju. Akhirnya mereka duduklah di luar pos, beralaskan tenda. Baru 15 menit ngobrol-ngobrol di luar pos, Restu udah ngerasa kedinginan. Kedinginan yang gak biasa. Tapi Randi justru sebaliknya. Dia malah ngerasa kegerahan.
Restu makin heran dan coba buat bertahan. 20 menit lewat, akhirnya Restu nyerah karena kedinginan dan mereka berdua balik ke pos. Pas balik ke dalam, Aji langsung nanya, "Kelihatan apa, Mas?" Ternyata Randi ngelihat ada sosok Kunti di batu besar. Yang tadi Ulfa ngeliat, batu itu lumayan jauh tapi masih kelihatan jelas dari pos. Aji negesin kalau makhluk itu cuma ngawasin, nggak ganggu. Aji cerita lagi, pas kedengeran kayak ada pohon tumbang tadi, dia ngelihat sosok tinggi gede, matanya merah menyala. Kalian tahulah sosok apa itu kan? Nah, sosok itu ngawasin mereka dari atas. Aji cuma ngeliat dia sekilas. Waktu berlalu, mereka masih ngobrol-ngobrol santai supaya keadaan gak terlalu mencekam. Sampailah jam 2 dini hari. Dalam hati mereka semua lega karena udah ngelewatin jam yang dibilang sama Aji tadi. Suara gamelan Jawa juga udah gak kedengeran. Hawa juga udah gak terlalu mencekam. Restu coba buat keluar pos dan ngamatin keadaan sekitar. Udara udah gak sedingin kayak tadi. Restu terus nyuruh yang di dalam buat tidur, istirahat karena keadaan udah aman. Randi, Bayu, sama Samsul tidur. Tapi Aji bersikeras gak mau tidur. Jadilah mereka berdua, Aji sama Restu yang terjaga. Aji jelasin, dia gak mau tidur soalnya khawatir kalau nanti kerasukan. Karena kondisinya mulai lemah. Ditambah juga dia khawatir kalau nanti Restu tidur. Kalau tidur semua, gak ada yang jaga nanti kan? Dan juga dia masih khawatir sama Dila. Khawatir kalau semuanya lengah, dia bakal diambil. Sampai jam 4:30, akhirnya semuanya bangun. Situasi udah bener-bener aman. Pas matahari terbit, Dila sama Ulfa mulai buat sarapan. Sedangkan yang cowok-cowok turun ke bawah buat mandi. Singkat cerita, setelah selesai mandi dan makan-makan, mereka terus beresin barang-barang dan siap-siap buat pulang. Setelah itu, mereka turun ke air terjun buat foto-foto sama main air. Sampai sekitar jam 8:30 pagi, barulah mereka jalan pulang. Selama di perjalanan, mereka nyoba buat ngeliat titik-titik di mana ada kejadian-kejadian kemarin. Pas di tanjakan di mana ada suara pohon tumbang, mereka nggak ngeliat tuh satu pun pohon yang tumbang. Terus di jalan bercabang, Bayu coba nginget-nginget lagi kondisinya. Padahal, tempat sosok wanita yang manggil-manggil dia kemarin itu bukan di pinggir jalan setapak, tapi di tengah-tengah sungai, yang artinya sosok itu melayang. Wajar aja kalau Bayu terus jalan lurus ke arah sungai. Pas di area makam, Aji nunjukin titik di mana dia ngeliat dua sosok siluman kemarin. Tepatnya adalah di depan makam di bawah pohon beringin. Singkat cerita, mereka jalan terus sampai mereka tiba di persimpangan yang waktu itu mereka ketemu sama laki-laki paruh baya yang ngasih wejangan. Dengan harapan bisa ketemu lagi sama orang itu. Lama mereka nunggu, tapi orang itu nggak muncul-muncul. Akhirnya ya udahlah, mereka ngelanjutin perjalanan pulang. Alhamdulillah, perjalanan mereka pulang lancar tanpa kendala. Sesampainya di rumah, Aji sama Restu cerita-cerita sama bapaknya. Nanya, kok bisa kayak gitu? Bapak mereka jawab kalau jin, setan, atau siluman bakal langsung tahu manusia yang ngamalin ilmu tauhid. Mereka sangat benci. Makanya mereka ngincer Restu sama Aji. Restu yang emang udah magarin diri dari awal berangkat, nggak mampu buat disentuh sama mereka. Sedangkan Aji belum magarin diri dan dia jadi inceran utama. Tapi setelah Aji magarin diri, inceran mereka berubah jadi ke yang lemah dan gak ada pagernya, Bayu sama Dila. Tapi untungnya karena berdoa dan minta perlindungan Allah, rombongan itu gak secara ekstrim diganggu dan mereka semua bisa selamat malam itu. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.